Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini Sabtu 24 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan pemurah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas limpahan kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami terima di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu bersama-sama. Urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-47, kesaksian Yesus tentang dirinya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Sudah tidak asing lagi ketika melihat dan membaca bagaimana orang-orang Yahudi berusaha menjatuhkan Yesus dan ingin sekali menyingkirkannya di hadapan orang banyak. Yang paling menarik, orang-orang Yahudi yang sangat tidak menyukai Yesus itu adalah orang-orang yang paling beragama dari golongan Farisi. Mereka sangat mengetahui isi dari kitab-kitab suci dan sangat dekat dengan kehidupan mereka. Kan tetapi dalam perikop sebelumnya yang melatar belakangi mengapa Yesus menyampaikan kesaksian tentang dirinya dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-47 ini menceritakan bagaimana respon orang-orang Yahudi itu ketika mengetahui Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat dan menyatakan pekerjaan Allah yang juga dikerjakan olehnya pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menyelidiki kitab-kitab suci di ayat yang ke-39, itu berarti sesungguhnya mereka biasa menggali dan mencari tahu lebih dalam isi dari kebenaran firman Allah, yang juga memberi kesaksian tentang siapa Yesus yang mereka permasalahkan. Namun, pada ayat yang ke-40 dikatakan, mereka tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu seperti yang ada dalam kitab suci yang mereka selidiki. Oleh karena itu, Yesus katakan bahwa ia tidak memerlukan hormat dari manusia. Dan ia memandang bahwa orang-orang Yahudi itu tidak memiliki kasih akan Allah di dalam hatinya. Jadi, bagaimana mereka dapat mengerti akan apa yang Yesus katakan jika mereka saja masih belum mengerti secara penuh akan apa yang telah dituliskan dalam kitab-kitab suci yang mereka selidiki, di mana di dalamnya juga memberi kesaksian tentang diri Yesus sesungguhnya.
bagaimana dengan kita saat ini? Seringkali kita membuka, membaca dan mencari tahu isi dari kebenaran firman Allah. Akan tetapi, apakah firman itu sudah benar-benar dimengerti secara penuh dan dihidupkan dalam tindakan kita sehari-hari? Apakah firman Allah yang senantiasa kita selidiki dan renungkan bersama itu telah menumbuhkan pembaharuan hidup ke arah yang lebih baik, benar, tepat dan positif seturut kehendak Allah, atau hanya sekedar mengetahui namun ternyata bersikap seolah-olah tidak mau tahu atau tidak mengindahkannya karena perasaan takut terhadap banyak orang dan lebih senang menerima penghormatan dari sesama ketimbang mencari pembenaran dan penghormatan yang datang daripada Allah. Semoga firman Tuhan yang senantiasa kita renungkan mampu dibuktikan dalam tindakan sehari-hari bagaimana kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan memiliki kasih akan Allah di dalam hati kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dan pakailah kami untuk menjadi saksi Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami bagi sidang jemaat-Mu yang ada di Makunjung. Jaga dan lindungi mereka, berkati dan sertai usaha pekerjaan yang mereka lakukan bersama kami sekalian yang turut mendoakan saat ini. Kiranya tanah ladang yang sedang diusahakan boleh berhasil di tangan-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang setia melayani jemaat-Mu. Biarlah sukacita demi sukacita Tuhan tambahkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan berkenan memulihkan kembali bangsa kami. Dan biarlah wabah ini segera berlalu daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.